3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた世界に光る僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたは傷つけたくはないよ覚えて僕のことHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Gimana nih kabar hari Minggu kalian? Gue harap kalian bisa melepas penatnya hari-hari kerja kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian di hari libur ini. Kemarin gue bilang gak bisa upload hari ini. Setelah gue ngecek folder gue, ternyata ada video dari channel yang lama yang belum gue upload di sini. Jadi gue berpikir, kenapa gak gue upload aja buat mengisi kekosongan upload gue. Toh cuma butuh edit sebentar. Jadi gue bisa menyisikan waktu di tengah kesibukan gue yang lagi hunting part-part PC. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu kepada kalian semua yang udah support channel ini dengan memberikan super thanks. Di sini ada Setiawan Tole. Dan balik lagi nih, Panglima Maut. Ini adalah kali keduanya dia memberikan super thanks di channel ini. Dan terakhir ada Sabik. Thank you banget buat support kalian. For your information, Sabik ini akan jadi editor di channel ini. Gue nggak tahu kenapa dia malah ngasih super thanks. Mungkin minggu depan udah mulai aktif ngebantu di channel ini. Karena sekarang masih mempersiapkan PC dan koneksi internetnya terlebih dahulu. Buat kalian yang mau support channel ini dengan memberikan super thanks, kalian bisa klik di bagian bawah subscribe. Kalian juga bisa kasih note kalau channel kalian ingin dipromosin sekalian di channel yang biasa ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di video ini gue mau ceritain keseluruhan cerita dari anime Itai no wa Iya atau Bofuri. Anime ini tayang pada winter 2020, distudioi oleh Silver E yang diadaptasi dari sebuah light novel. Anime ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang bermain game virtual reality. Gamenya bernama New World Online. Game ini disarankan oleh temannya bernama Risa. Karena Risa harus menjalani ujian di sekolah, Risa tidak dapat bermain sampai selesai ujian. Pemeran utama kita kali ini bernama Kaede dan karakter di gamenya bernama Maple. Dikarenakan Maple tidak pintar dalam penyerangan dan tidak ingin merasakan sakit, jadi dia memilih perisai sebagai senjata pertamanya. Dan seluruh status poinnya diisi ke dalam pertahanan atau vitality. Di awal masuk ke game, Maple merasa jalannya sangat lambat sekali dan baru sadar kalau agility-nya adalah 0 karena semua status poinnya diisikan ke dalam vitality. Merasa sudah terlanjur, dia tetap mencoba bermain. Maple bertemu dengan Federica dan bertanya tempat hunting monster. Tibanya di hutan, Maple bertemu dengan monster kelinci. Monster ini menyerang dan Maple tidak merasakan sakit karena vitality-nya yang tinggi. Sehingga Maple membiarkan selama 1 jam monster itu menyerang. Lalu Maple mendapatkan skill pertahanan mutlak yang membuat vitality-nya bertambah lagi. Selanjutnya ia bertemu dengan monster lebah beracun. Karena Maple tidak mempunyai skill bertarung, Maple hanya beralih kabur dan terus menerima serangan racun monster lebah. Saking seringnya menerima racun, Maple mendapatkan skill kebal racun. Merasa lelah, Maple tertidur di hutan dan karena itu dia mendapatkan skill meditasi. Banyak monster mendekat dan menyerang Maple. Setelah itu dia mendapatkan skill provokasi. Besoknya Maple bertemu dengan Chrome dan menanyakan baju zirah yang dikenakannya. Chrome mengantarkan Maple ke tempat Izu, seorang penempa. Karena biaya yang mahal, Maple tidak mampu membelinya. Lalu Izu menyarankan untuk Maple pergi ke labirin naga beracun untuk mengumpulkan harta. Dengan polosnya, Maple pergi ke dungeon seorang diri, yang seharusnya para pemula membuat party terlebih dahulu sebelum masuk ke dungeon. Di dungeon, Maple menyerang monster dengan perisainya, lalu mendapatkan skill serangan perisai. Setelah banyak mengalahkan monster, Maple tiba di boss monster. Naga racun menyerang Maple dengan racunnya terus-menerus. Tiap HP-nya hampir habis, Maple memulihkan SP-nya dengan potion. Saat potion yang terakhir digunakan, Maple mendapatkan skill kekebalan racun mutlak, sehingga serangan naga sudah tidak berdampak lagi kepada Maple. Saat tertangkap, Maple bingung bagaimana harus melawannya. Maple coba menggigit tangan naga itu, lalu memakannya, dan terus memakannya setiap bagian tubuh naga itu. Akhirnya naga itu pun menghilang. Ayo, mirip anime mana nih yang doyan makan monster? Lalu Maple mendapatkan skill Hydra Eater, skill yang mampu mengeluarkan seluruh skill milik Hydra. Dari mengalahkan Hydra,
Maple mendapatkan drop item berupa baju zirah dan perisai. Dengan memangsa banyak monster, Maple mendapatkan banyak skill lagi. Skill yang paling mengerikan adalah skill pemangsa. Saat event berlangsung atau event pertama berlangsung, skill pemangsanya memakan semua serangan lawan, dan skill hidranya banyak mendumbangkan lawan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan pertahanan Maple karena Maple menambahkan semua poin ke dalam vitality-nya. Dalam level ini, Maple menempati posisi ketiga. Kenapa ketiga? Mungkin karena Maple tidak mencari lawan, jadi dia hanya diam aja di tempatnya menunggu musuh datang. Risa yang sudah selesai ujian mulai bermain bersama Maple. Karakter Risa bernama Sally. Berbeda dengan Maple, Sally memasukkan status poinnya ke agility dan strength. Dengan memanfaatkan kelincahan, Sally menghindari setiap serangan lawan. Game Master merasa Maple terlalu overpower, sehingga skill pemangsa Maple dibatasi hanya 10 kali dalam sehari. Saat di tempat makan, Maple dan Sally bertemu dengan Dread dan Dra, peringkat kedua dan kelima dalam event kemarin. Maple bertanya tempat yang bagus untuk hunting, lalu Dread memberitahukan hutan di sebelah utara. Maple dan Sally pergi ke hutan utara. Di hutan, Sally ketakutan karena tempatnya penuh dengan hantu. Maple memutuskan untuk istirahat di rumah yang ditemukannya. Di rumah itu, Maple tanpa sengaja menemukan tempat rahasia berisikan quest yang berhadiah skill kecepatan super yang diambil oleh Sally. Setelah mendapatkan skill, Maple dan Sally pergi menuju ke lantai 2. Dalam game ini terdapat beberapa lantai. Untuk pemula berada di lantai 1, dan untuk naik ke lantai berikutnya, mereka harus mengalahkan monster terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju lantai kedua, Sally menunjukkan kemampuannya dengan mengalahkan boss monster. Akhirnya mereka tiba di lantai 2. Event berikutnya sudah dimulai, atau bisa dibilang event kedua. Event ini bertujuan mencari harta karun berupa medali yang bisa ditukar dengan skill. Dalam pencarian harta karun, Maple dan Sally menemukan dungeon tersembunyi. Mereka berhasil menaklukkan dungeon tersebut dengan mudah. Maple juga menunjukkan skill barunya yaitu cover move, yang membuat dirinya berteleportasi dengan jarak beberapa meter. Dengan menaklukkan dungeon ini, mereka mendapatkan 2 medali. Lalu mereka melanjutkan pencariannya. Saat menemukan lokasi berikutnya, mereka bertemu dengan Chrome. Karena Chrome belum mendapatkan medali, Maple dan Sally mempersilahkan Chrome untuk masuk duluan ke dalam dungeon. Setelah Chrome masuk dalam lingkaran sihir tertutup dan tidak bisa dimasuki lagi. Namun beberapa saat kemudian, lingkaran sihir itu terbuka kembali. Maple dan Sally bingung kenapa baru sebentar sudah terbuka lagi. Mereka coba masuk ke dalam. Di dalam, mereka bertemu monster burung yang sangat kuat. Dengan berjuang mati-matian, Maple dan Sally berhasil mengalahkan burung itu, meski HP Maple hanya tersisa 1 poin. Dari kemenangan ini, mereka mendapatkan 5 medali dan 2 telur. Dengan kemenangan ini, membuat para Game Master kaget, karena monster bernama sayap perak seharusnya tidak bisa dikalahkan. Di chat global, para pemain juga membicarakan Chrome yang kalah melawan monster itu. Selang beberapa lama, telur itu menetas. Maple mendapatkan kura-kura dan Sally mendapatkan serigala. Kura-kura diberi nama Sirup, dan serigala diberi nama Oboro. Maple dan Sally melanjutkan pencarian hartanya. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Kasumi peringkat keempat di event sebelumnya. Sally dan Kasumi menggunakan kecepatan super sehingga Maple tertinggal di belakang. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Maple berhasil menyusul dan jatuh tepat di tengah-tengah mereka. Di saat itu, pasir tempat mereka berpijak menghisap mereka, dan mereka tiba di ruangan yang entah ada di mana. Mereka juga tidak bisa melanjutkan pertarungan karena terikat oleh rantai. Rantai ini nggak bisa diputusin. Apabila salah satu dari mereka mati, semuanya akan ikut mati. Dengan kerjasama Sally dan Kasumi, mereka berhasil menemukan ruang rahasia yang berisikan harta karun. Mereka pun membagi rata harta karunnya. Setelah itu, Kasumi pun berpisah dengan Maple dan Sally. Mereka melanjutkan pencarian harta karun. Sedikit demi sedikit, mereka mengumpulkan banyak medali. Mereka juga bertemu dengan Kanade, seorang player pemula yang tidak tertarik mengumpulkan medali. Kanade memberikan clue tempat yang bisa menemukan medali. Dengan clue yang diberikan Kanade, Maple dan Sally menemukan dungeon. Mereka bertemu dengan Raja Lautan. Dengan skill Hydra, Maple meracuni lautan hingga Raja Lautan mati terkena racun. Di hari terakhir event, sudah 18 medali perak dan 1 medali emas yang sudah dikumpulkan mereka. Tersisa 2 lagi agar bisa menukarnya dengan skill. Sally mulai mencari player untuk merebut medali dari player lain. Setelah banyak player dikalahkan, akhirnya Sally mendapat 2 medali perak.
Lalu mereka bersembunyi di dalam goa sampai event berakhir. Kasumi yang ingin bersembunyi di dalam goa akhirnya bertemu lagi dengan Maple dan Sally. Agar tidak ada yang masuk ke goa, Maple membuat penghalang racun di pintu masuk, sehingga tidak ada player yang mencoba masuk. Event pun berakhir. Maple menukar medalinya dengan skill Psychokinesis. Sirup juga berhasil mendapatkan skill baru, di mana Sirup bisa merubah ukuran tubuhnya menjadi sangat besar. Dengan Psychokinesis, Maple mampu menerbangkan Sirup. Keesokan harinya di sekolah, Maple yang keseringan main game jadi terbawa ke dunia nyata. Saat bermain bola, dia menerima bola dengan tubuhnya, seperti dia menerima serangan di game. Sehingga Maple berpikir bahwa dia harus mengurangi waktu bermain game. Maple dan Sally memutuskan untuk membuat guild. Maple mengajak Kanade, Kasumi, Izu, dan Chrome bergabung dengan guildnya. Guildnya bernama Pohon Maple. Karena masih sedikit anggota guildnya, Maple mencari pemain lain untuk bergabung, lalu menemukan Yui dan Mai. Mereka berdua hampir sama seperti Maple yang memfokuskan status poinnya ke satu tempat. Yui dan Mai ini fokus pada strength-nya. Awalnya Yui dan Mai tidak percaya diri untuk bergabung karena mereka masih lemah. Tapi Maple ini tidak mempermasalahkan kemampuan mereka dan akan membantu mereka menaikkan level. Yui dan Mai akhirnya bergabung dengan guild Pohon Maple. Sesuai janjinya, Maple membantu mereka untuk naik level. Mereka pun pergi ke dungeon. Dengan kemampuan Maple, dungeon dengan mudah diselesaikan. Dengan dungeon yang sama, mereka berulang kali menaklukkan dungeon itu. XP Yui dan Mai mengalir deras hingga level 20. Tidak hanya itu, mereka mendapatkan skill penghancur yang memperkuat strength mereka karena menaklukkan dungeon yang sama terus-menerus. Lalu Izu memberikan Yui dan Mai Crystal Hammer sebagai senjata mereka. Karena ini, semua anggota jadi lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan skill baru. Saat mengumpulkan bulu domba, Maple mendapatkan skill baru lagi, skill bulu domba, di mana dia mampu membuat bulu domba menutupi seluruh bagian tubuhnya. Ditambah dengan racunnya, ini membuat Maple sangat sulit untuk didekati. Chrome juga mendapatkan item set baru setelah menaklukkan dungeon tersembunyi, dan yang lainnya pun juga mendapatkan skill-skill barunya. Maple yang lagi senggang berjalan-jalan di kota. Tanpa sengaja, dia mendapatkan quest berantai. Dari quest berantai ini, dia mendapatkan skill baru lagi yang overpower. Skill pengorbanan kasih sayang, yang merubah Maple menjadi malaikat, di mana setiap anggota party yang berada dalam jangkauan skill ini akan di-cover dengan Vitality Maple. Saat ini, Vitality Maple sudah mencapai 1000+. Event ketiga pun digelar. Misi kali ini adalah mengumpulkan lonceng babi dengan mengalahkan babi. Untuk Maple yang tidak memiliki agility, ini menjadi misi yang sangat sulit. Saat mencari babi di atas bukit, Maple terjatuh ke dasar lembah. Di dasar, dia menemukan benda berbentuk koin bergerigi dan juga menemukan suatu tempat di mana tempat itu ditinggali oleh seekor monster. Seperti biasa dengan kemampuan Maple, dengan mudah dia mengalahkan monster itu. Kini Maple mendapatkan skill baru lagi, skill Predator, rembesan kekacauan, dan kekejaman. Lantai 3 telah dibuka. Semua anggota guild Pohon Maple menuju ke lantai 3. Saat menghadapi bos monster, Maple mencoba skill barunya, yaitu skill Predator dan rembesan kekacauan. Dengan skill ini saja dia sudah terlihat mendominasi. Lalu dia mencoba skill lainnya, skill kekejaman, di mana Maple berubah menjadi monster yang sangat besar. Skill ini hanya bisa digunakan 1 kali dalam 1 hari. Saat dia berubah menjadi monster, HP yang dimiliki Maple adalah 1000. Saat HP-nya habis, dia berubah menjadi normal kembali. Dengan kekalahan bos monster ini, mereka berhasil sampai ke lantai 3. Di lantai 3 terlihat sangat berbeda dengan lantai 1 dan 2. Mereka berpencar untuk mengumpulkan informasi. Saat Maple terbang menggunakan kura-kuranya, Maple terjatuh lagi. Dengan menggunakan skill kekejaman, Maple mendarat dengan aman. Sekarang Maple berada di makam impian. Di sana Maple bertemu dengan monster yang duduk terdiam. Lalu tiba-tiba koin yang ditemukan Maple sebelumnya keluar dan masuk dalam tubuh monster itu. Monster ini bangun dan menyebut dirinya sebagai Raja Para Mesin. Dengan rembesan kekacauan, Maple mengalahkan Raja Mesin. Dengan kekalahannya Raja Mesin, dia memberikan skill Dewa Mesin kepada Maple. Lalu Raja berubah menjadi monster yang berbeda. Dengan skill Dewa Mesin yang baru didapatkan Maple mendapatkan Zira Robot yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Raja yang sudah berubah jadi monster lain dengan mudah dikalahkan oleh Maple.
Event berikutnya atau event keempat pun dilangsungkan, yaitu pertarungan antar guild, di mana setiap guild mendapatkan satu orb. Setiap guild harus menjaga orb itu. Untuk mendapatkan poin, setiap guild harus mengambil orb dari guild lain. Dalam pertarungan antar guild kali ini, terdapat dua guild besar, yaitu Kaisar Api dan Barisan Pedang Suci. Dalam event kali ini, Maple ditemani oleh Yui dan Mai menyerang guild Kaisar Api yang diketuai oleh Mi. Pertarungan cukup sengit antara keduanya. Mi mengeluarkan Prison of Flame yang mengurung Maple dan membuat HP Maple berkurang perlahan-lahan. Maple yang sudah kehabisan akal terpaksa mengeluarkan salah satu skill andalannya, yaitu Dewa Mesin. Skill ini melepaskan Maple dari kurungan dan menyerang balik Kaisar Api. Mi yang mencoba kabur tidak dibiarkan oleh Maple. Maple langsung mengejarnya dan menyerangnya secara membabi buta. Mi yang terdesak mencoba melakukan bom bunuh diri, berharap Maple ikut terbunuh. Sayangnya Maple masih bisa bertahan. Maple yang berhasil mengalahkan Kaisar Api sungguh tidak beruntung karena orb milik Kaisar Api sudah dibawa kabur sehingga Maple tidak bisa mengambil orb milik Kaisar Api. Selanjutnya, Barisan Pedang Suci yang diketuai oleh Pain menyerang markas Maple. Pertarungan yang cukup sengit terjadi kembali. Maple yang sudah menggunakan skill pengorbanan kasih sayang masih terdesak oleh serangan Pain. Sampai-sampai darah Maple banyak sekali terkuras. Dua temannya, Izu dan Kanade, juga terbunuh. Maple yang terdesak segera menggunakan skill counternya untuk menyerang Pain. Sayangnya, Pain masih bisa bertahan. Melihat itu, kartu as terakhir Maple pun akhirnya dikeluarkan. Dengan skill kekejaman, Maple berubah menjadi monster yang menakutkan. Pain dan seluruh anggotanya dibunuh tanpa ampun. Pohon Maple berhasil mengalahkan Barisan Pedang Suci. Karena sudah begini, guild Pohon Maple mencoba mengamankan posisi poin dengan menghancurkan guild lain, sehingga tidak ada yang bisa menambah poin lain dengan mencuri orb musuh. Dengan skill dari Izu dan Sally, Maple yang sudah berubah jadi monster digandakan menjadi 7 dan menyerang seluruh guild. Sampai event berakhir, Pohon Maple menduduki peringkat ketiga. Peringkat pertama ditempati oleh Barisan Pedang Suci. Di posisi kedua ada Kaisar Api. 10 besar dari event ini mendapatkan hadiah yang sama. Game Master dari game ini kewalahan melihat kemampuan abnormalnya Maple. Sampai-sampai ingin melakukan nerf pada Maple. Saat dia punya skill pemangsa, GM juga sudah melakukan nerf pada Maple. Tapi kali ini Game Master mengurungkan niatnya, karena Maple banyak pemain yang mulai bermain game ini. Dan player lain juga semakin semangat untuk mencari skill-skill baru. Maple mengadakan perayaan karena keberhasilan mereka di event kali ini. Mereka juga mengundang guild Barisan Pedang Suci dan Kaisar Api untuk merayakannya. Dengan perayaan ini berakhir juga Anima Bofuri season pertama. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke sosial media kalian ya. Supaya gua semakin semangat bikin videonya. Agar api terus menyala, butuh kayu bakar. Nah, kalian adalah kayu bakar buat gua. Semakin banyak yang suka, semakin gede juga api semangat gua. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Kyle Tams, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.